Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Gemes ya? Ulang lagi ya, kalau ibu tanya kabar kalian, kan jawabnya gini, oke? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Ulang lagi ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, gitu dong, harus semangat biar apa? Biar pembelajaran kita makin seru. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Bu. Siapa? Mbak Evi, silakan. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Evi. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Yang namanya Ibu panggil silakan jawab hadir, oke? Hanum, Hadir, Bu. Filosofi, Hadir. Linda, Hadir. Arif, Hadir, Bu. sakit ya? Suratnya ada nggak? Belum. Oh belum, nanti Ibu pastikan lagi. Kita doakan aja semoga Arif cepat sembuh. Evi, hadir Bu. Rita, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Zidna. Dulu. Oke, alhamdulillah banyak yang hadir ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada yang ingat gak nih kemarin di pertemuan sebelumnya membahas materi apa? Kesehatan dan sempurna. Oke, nah materi hari ini kita masih berkaitan sama materi yang sebelumnya, yaitu instrumen pengukuran dan ketidakpastian pengukuran. Instrumen sebelumnya ada yang tahu gak nih apa sih itu instrumen pengukuran? Setahu kalian aja. Alat ukur, Bu. Oke, lagi? Parang. Oke, benar, tadi ada yang jawab alat ukur dan cara mengukur, itu benar. Jadi instrumen pengukuran itu adalah alat ukur atau perangkat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran besi. Ibu izin tulis dulu ya biar nggak lupa. Oke. Biar lebih melekat di ingatan kalian, coba kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Instrumen pengukuran adalah alat ukur atau perangkat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran fisik. Oke, jadi alat ukur itu ada banyak banget ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah alat ukur panjang.
Sebenarnya alat ukur panjang itu ada banyak banget ya teman-teman, tapi yang kita bahas di pertemuan kali ini ada 3 alat aja. Mistar atau penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Kan kalau mengukur panjang buku itu kira-kira alat ukur mana yang lebih tepat digunakan? Penggaris. Oke, benar. Nah, kalau sekarang kita mau mengukur ini nih, ketebalan bukunya, alat apa yang lebih cocok? Jangka sorong. Benar. Nah, sekarang kita mau mengukur benda yang lebih kecil dan tipis lagi. Itu alat apa coba yang mikrometer skrup. Benar. Jadi, ketiga alat ini memiliki nilai skala terkecil atau tingkat ketelitian yang berbeda-beda ya. Nah, ditulis dulu. Jadi setiap alat ukur itu memiliki NST atau tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Nah, NST sendiri itu untuk agar kita mengetahui nih setiap alat itu mempunyai ketidakpastiannya juga. Kalau mistar atau penggaris itu kalian tahu nggak nilai skala terkecilnya berapa? 0,1. Ya, kita tulis dulu ya biar nggak lupa. Jangka sorong itu ada berapa nilai skala terkecilnya? 0,01 saya. Nah, Lebih kecil. ya lebih kecil terus menerus ini. Berarti Kalau mikrometer skrup sekarang berapa? 0,01 cm. Jadi perlu diingat ya, setiap alat ukur itu kan tadi memiliki nilai skala terkecil atau tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa nih memilih alat ukur yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau bendanya kecil-kecil gitu, perlu yang alat ukur lebih teliti, kita menggunakan mikrometer skrup. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, sekarang kita lanjut ke materi ketidakpastian pengukuran. Ada yang tahu nggak nih ketidakpastian pengukuran itu apa sih? Salah mengukur. kurang tepat. Ya benar. Tadi ada yang jawab salah ukur, kurang tepat. Nah itu merupakan ketidakpastian pengukuran. Karena ketidakpastian pengukuran itu adalah kesalahan atau gangguan yang muncul ketika melakukan pengukuran. Nah, itu biasanya memiliki hasil yang tidak selalu akurat dan dapat memiliki variasi. Ibu tuliskan kembali biar kalian catat. Oke. Oke, coba kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Ketidakpastian pengukuran adalah kesalahan
faktor penyebabnya kan? Nah, kita bahas faktor penyebab. Nah, faktornya itu ada 3 ya anak-anak. Pertama ada kesalahan umum, terus kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Ada yang tahu nggak maksud dari kesalahan umum itu gimana? Belum tahu? Oke, ibu kasih tahu ya. Kesalahan umum itu adalah kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengamat saat melakukan pengukuran. Misalnya entah itu si pengamat matanya minus atau dia salah posisi nih, jadi dia kurang tepat ketika menentukan hasil pengukuran. Nah, kedua ada kesalahan sistematik, kesalahan yang disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja si alat ukur tersebut. Nah, dan ketiga ini ada kesalahan acak, kesalahan yang disebabkan oleh fluktuasi halus. Kalian udah pada tahu nggak apa itu fluktuasi? Nah, fluktuasi halus itu adalah kesalahan kecil saat melakukan pengukuran. Misalnya nih kalian mengukur menggunakan alat multimeter. Nah, itu kalau ada tegangan listriknya yang tidak stabil mungkin bisa mengakibatkan hasil pengukurannya tidak tepat. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau udah paham ibu lanjut lagi ya. Ke jenis ketidakpastian. Pengukuran. Kira-kira jenis ketidakpastian pengukuran itu terbagi menjadi berapa? Dua ya? Benar. Jadi ada ketidakpastian pengukuran tunggal dan ketidakpastian pengukuran berulang. Nah, di sini kan ada 2 jenis ya, ketidakpastian pengukuran tunggal, dan ketidakpastian pengukuran berulang. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita hanya akan membahas ketidakpastian pengukuran tunggal. Nah, ketidakpastian pengukuran tunggal ini adalah hasil pengukuran yang hanya dilakukan 1 kali. Nah, dapat kita tuliskan dengan persamaan. Ini udah ditulis? Ibu harus dulu ya.
Oke, jadi anak-anak, ketidakpastian pengukuran tunggal itu dapat kita tuliskan ke dalam persamaan ini. Buku X plus minus delta X, di mana X adalah hasil pengukuran tunggal dan delta X adalah ketidakpastian pengukuran. Nah, untuk mencari ketidakpastian pengukuran itu kita menggunakan persamaan setengah dikali NST. Delta X maksudnya tadi ketidakpastian pengukuran. Nah, NST adalah nilai skala terkecil. Oke, kita kasih contoh dulu ya. Misalnya kita di sini mau mencari ketidakpastian dari 3 alat ukur tadi ya, anak. Tadi alatnya ada apa aja? Mistar, terus jangka sorong, terakhir micrometer skru. Nah, untuk mencari ketidakpastian pengukurannya itu kita harus ingat dulu nih, nilai skala terkecilnya tadi ada, kalau mistar 0,1 cm, terus jangka sorong tadi 0,001 cm, terus 0,1 cm maksudnya. Terus yang ini 0,001 cm. Nah, kita mau mencari ketidakpastian dari mistar. Masukin dulu rumusnya. Setengah delta X sama dengan setengah dikali nilai skala terkecilnya. Nilai skala terkecilnya tadi 0,1. Nah, setengah dikali 0,1 sama dengan 0,5 ya. Kemudian dari alat ukur jangka sorong nih, setengah dikali 0,01 ya, menghasilkan 0,05 cm. Terus untuk mencari mikrometer skru masih sama ya, setengah dikali 0,001 cm. 0,005 cm. Oke, dari sini kita sudah tahu nih ketidakpastian dari setiap alat ukur itu berbeda-beda. Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh, misalnya kami mengukur menggunakan mistar, hasilnya itu 9,5 cm. Nah, hasil pengukuran tunggalnya bagaimana? Mistar. Tadi menggunakan mistar. 9,5. Ya, 9,5 tetap ditulis karena emang satu kali pengukuran. Nah, terus minus. Mistar tadi berapa? 0,5. Oke. Sampai sini sudah paham? Oke, karena sudah pada paham semua, Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk diskusi. Yang kelompok 1 yang duduk di sebelah kiri, kelompok 2 yang duduk di sebelah kanan. Kalau sudah berkumpul nanti Ibu akan membagikan kalian LKPD nih, atau lembar kerja peserta didik, yang mana di dalamnya terdapat topik permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian diskusikan. Thank you.
5,1 0,05 cm. Ada kesulitan? Ini masuk nomor 2 gitu. Masukkan pertanyaannya. Itu kan kata dia alat ukur yang sesuai dengan sudah ya? Oke, kalau ada sudah semua, Ibu minta perwakilan kelompok 1 orang aja untuk menampilkan hasil presentasi. Siapa yang mau maju dulu, kelompok 2? Kelompok 2. Ya, silakan Mbak Hanu. Jadi hasil dari pengukuran pensil yang sudah kita bahas, setelah diamati bahwa pensil ini panjangnya 5,2 cm yang dapat kita tulis dengan ketidakpastiannya itu 5,2 cm plus minus 0,05 cm. Nah, bagaimana cara untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi? Setelah didiskusikan, kita harus dengan teliti memperhatikan alat ukur yang kita gunakan, kemudian objek yang digunakan supaya ukurannya tepat. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Hanu. Kelompok 1? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Evi. Jadi saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Oke, yang nomor 1, berapa hasil pengukuran tunggal pada kegiatan mengukur ketidakpastian panjang pensil tersebut? Jawaban yang kita dapat adalah 5,2 cm plus minus 0,05 cm. Yang kedua itu bagaimana cara untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada suatu pengukuran itu? Caranya dengan menggunakan alat ukur yang sesuai kebutuhan kita itu. Oke, benar. Tekan dulu dong buat kelompok 1. Oke, dari hasil penyampaian kelompok 1 dan 2 tadi sudah tepat, sudah baik penyampaiannya. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini kita udah tahu nih. Jadi setiap alat ukur itu kita harus bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya agar tidak terjadi banyak ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu mungkin tidak bisa dihindari tapi bisa diminimalkan dengan teknik ukur yang tepat. Oke, dari hasil pembelajaran hari ini siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, silakan. Dan yang saya Silakan, Mbak Evi. dari pembelajaran kita itu kita harus mengukur sesuai dengan kebutuhan kita Bu. Contohnya mengukur panjang itu menggunakan mistar, gitu. Mengukur ketebalan buku menggunakan sama-sama. Oke, benar. Terima kasih Mbak Evi. Tepuk tangan dulu dah. Nah, dari hasil pembelajaran kita hari ini, jadi kita sudah memahami nih cara penerapan di kehidupan sehari-hari, bagaimana cara mengukur agar tepat dan menghindari faktor-faktor penyebab ketidakpastian tadi, diminimalisir lagi, oke? Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Berhubung waktunya juga sudah mau habis, nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari lanjutan dari tadi, ketidakpastian pengukuran berulang. Nah, kita tutup kelas hari ini dengan berdoa bersama-sama dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kelas kita berjalan dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.